Kuat bantah Susi ART Sambo soal ancam bunuh Yosua. Tidak benar itu. Perlu ditelusuri, adakah pertalian antara peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, kita tidak maknai dulu sebagai peristiwa hukum ya, karena belum dimaknai itu sebagai suatu peristiwa hukum kecuali memang ada akibat hukumnya. Jadi sejauh ini memang ingin digali untuk kemudian membuktikan di 338 dan 340 KUHP-nya tadi. Jadi apakah kemudian peran dan juga tindakan-tindakan dari pihak-pihak tadi itu bisa ditarik benang merah dari persoalan kasus yang sedang disidangkan ini. Seingat saya Om Kuat yang bangunin untuk pindah ke atas nemenin ibu, tapi saya tidur di depan kamar mandi, depan kamarnya ibu. Oke. Terus bagaimana pembagiannya, kan keesokan paginya saudara bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6. Duluan mana saudara bangun dengan saudara Putri Chandrawati? Duluan saya. Duluan saudara bangun, kemudian? Saya turun ke bawah. Apa yang coba ceritakan, apa yang saudara lakukan tanggal 8 itu? Pagi saya masak. Ya, terus? Terus masak, nggak lama Om Riki ngajak pulang, pulang, disuruh beres-beres. Saya nanya, emang ibu mau pulang Om? Iya gitu. Pulang ke Jakarta gitu. Terus saya beres-beres untuk apa yang barang yang mau dibawa ke Jakarta, saya beresin termasuk masak-masakan yang di kulkas, saya bawa. Terus ibu minta sarapan, tapi lewat Om Kuat kalau nggak salah nyuruh saya buat nyiapin makan ibu. Terus korban pada saat itu di mana? Korban Joshua. Saya tidak lihat. Terkait keterangan yang berbeda ya, terkait dengan pemeriksaan terhadap adiknya korban ya. Dikatakan bahwasannya dia nggak pernah melakukan penggeledahan dan tidak pernah tahu kalau sebelum menghubungi telah ada kejadian tindak pidana penembakan tersebut ya. Nah ini yang cukup menarik karena pada hari ini hakim merasa bahwa apa yang diterangkan oleh Daden ini kelihatannya tidak terang dan tidak berbelit dan tidak jujur gitu, sampai dia pernah mengingatkan gitu ya kepada Daden karena adik Joshua pernah memberikan kesaksian kalau dia sebenarnya dilakukan penggeledahan ya. Dari Jakarta, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengingatkan tentang kesaksian dari asisten rumah tangga atau ART keluarga Ferdi Sambo, Susi, yang menyebut Kuat Ma'ruf mengancam membunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat saat di rumah di Magelang, Jawa Tengah. Kuat lalu membantah dan menyebut kesaksian Susi itu tidak benar. Hal itu terungkap saat Kuat bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Bribka Ricky Rizal dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu di PN Jaksel Senin 5 Desember 2022. Saudara Kuat, saudara masih ingat saat Susi jadi saksi di persidangan, saudara? Dan saat saya tanya kesaksian Susi bagaimana, saudara? Tidak mengatakan apapun saat itu. Susi mengatakan, Susi melihat saudara mengancam kepada korban, kalau kamu naik, kubunuh kau, betul? Tanya Hakim Wahyu. Kata Kuat, dirinya sempat menyanggah kesaksian Susi soal melarang Yosua naik satu langkah. Kuat lagi-lagi bersikeras tidak pernah mengancam membunuh Yosua. Hakim Wahyu lalu bertanya kembali bagaimana tanggapan Kuat terkait kesaksian Susi soal pengancaman itu. Kuat masih tetap dengan keterangannya dan menyebut kesaksian yang disampaikan Susi itu tidak benar. Seperti diketahui, Kuat bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, dan Bribka Ricky Rizal didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perihal keterangan Susi di persidangan terkait Kuat mengancam membunuh Yosua itu sempat berubah-ubah. Susi sempat mengatakan lupa, tapi sidang berikutnya Susi mengungkap ada ancaman dari Kuat ke Yosua. Susi ngaku lupa Kuat ancam bunuh Yosua. Pada Selasa 8 November lalu, Hakim mencecar Susi soal ancaman Kuat Ma'ruf ke Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Susi mengaku lupa. Hakim awalnya bertanya tentang momen jalan-jalan istri Sambo, Putri Chandrawati, bersama Susi hingga Yosua di salah satu mal di Jakarta pada 5 Juli 2022. Susi kemudian ditanyakan soal peristiwa Putri tergeletak di kamar mandi ruang. Kemudian ditanya soal peristiwa Putri tergeletak di kamar mandi rumah Magelang. Dia mengatakan Putri tergeletak sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Susi juga menyebut dirinya diperintah Kuat Ma'ruf untuk mengecek kondisi Putri di lantai 2. Susi kemudian menceritakan ada ancaman yang disampaikan Kuat ke Yosua. Dia mengaku mendengar Kuat melarang Yosua naik ke lantai 2. Susi kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan Yosua. Susi bersaksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel, Rabu 9 November. Susi awalnya bercerita lagi bahwa diminta Kuat melihat kondisi Putri di lantai atas.
Peristiwa Putri tergeletak di kamar mandi itu terjadi pada 7 Juli 2022. Kemudian hakim bertanya apa yang diucapkan Kuat saat melarang Yosua naik ke lantai atas. Susi menyebut Kuat melarang Yosua agar tak naik ke lantai atas. Kuat kata itu lalu membantah keterangan Susi. Saat memberikan tanggapan terkait kesaksian Susi, Kuat menyebut tidak pernah ada larangan jangan naik satu langkah lagi ke Yosua. Ricky Rizal mengaku tak dengar Ferdy Sambo teriak "woi, tembak". Dari Jakarta dikutip dari kompas.com. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal mengaku tak mendengar ucapan perintah untuk menembak dari Ferdy Sambo. Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 5 Desember 2022. Awalnya jaksa penuntut umum JPU menanyakan terkait luas ruangan tempat peristiwa penembakan Brigadir J terjadi. Jaksa mengatakan ruangan tersebut tak terlalu luas, seharusnya Ricky dengar teriakan amarah Ferdy Sambo termasuk perintah untuk menembak. JPU kemudian menanyakan kembali apakah Ricky Rizal melihat secara langsung Ferdy Sambo menembak Brigadir J. Seperti yang diterangkan sebelumnya oleh Richard Eliezer bahwa Ferdy Sambo turut menembak terakhir kali yang menyebabkan Brigadir J tewas. Namun, Ricky menyebutkan dirinya tidak bisa memastikan apakah Sambo turut menembak atau tidak, termasuk tidak bisa memastikan senjata jenis apa yang digunakan Ferdy Sambo untuk menembak dinding sebagai bentuk skenario tembak-tembakan. JPU kemudian kembali menanyakan apakah Ferdy Sambo tidak berteriak "woi, tembak" saat peristiwa terjadi. Tidak ada, Pak, tutur Ricky. Tidak ada atau tidak mendengar? Tanya JPU. Ricky Rizal menjawab, siap, saya tidak mendengar. Diketahui bahwa Richard Eliezer merupakan satu dari 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Peristiwa pembunuhan Brigadir J disebut terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Brigadir J di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subseder, pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat dalam kurung 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelima terdakwa kini terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.